اللهم صل على سيدنا وشفينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد أجل فوزي. وعلى آله وصحبه الميامين المنتجبين. Masyiral muslimin rahimakumullah, kita bersyukur kembali karena bisa bersua kembali di majelis yang sangat mulia ini, yaitu bagaimana mempelajari kesucian hati agar kita bisa kembali kepada Allah SWT, yaitu rahasia salat ahli ma'rifat, bagian daripada Mi'raj Rohani, membahas bukunya Imam Khomeini rahmatullah alaih. Jadi kita sudah lihat jemaah sekalian bahwa namanya sebuah keyakinan yang dibangun oleh wali Allah itu tidak terkalahkan. Lihatlah misalnya mazhab ataukah ajaran keluarga Nabi, karena diteruskan diajarkan secara bersambung oleh para wali Allah, mulai daripada Imam Ali, Imam Hasan, Imam Husain, sampai kemudian Imam yang gaib, Imam zaman, dan diteruskan oleh ulama-ulama yang juga menekankan pentingnya kesucian jiwa. Kita lihat tidak bisa dihentikan. Ya, tapi sekarang kita lihat bahwa yang namanya ajaran keluarga Nabi ini, walaupun ditindas di mana-mana, dipersulit dan sebagainya, bahkan dibunuh, tetapi tetap bertahan sampai sekarang. Bahkan di akhir zaman ini kita menyaksikan bagaimana kekuatannya menghadapi dua kekuatan besar. Satu kekuatan global, satu lagi adalah kekuatan Timur Tengah, yaitu Amerika Serikat dan Israel. Seperti itu. Apa rahasianya? Ya karena Iran sekarang adalah Republik Islam yang digagas, diprakarsai oleh seorang wali Allah, yaitu Imam Khomeini rahmatullah, yang bukunya sekarang kita baca. Jadi kita bersyukur, rata-rata saya kira kita yang hadir pada kesempatan kali ini berjumpa waktu dengan beliau. Kita mungkin rata-rata lahir sebelum tahun 80, berarti kita berjumpa secara massa dengan Imam Khomeini. Imam Khomeini meninggal pada tahun 1989 kalau tidak salah. Meninggal 89 atau 90, berarti kita secara waktu bersama. Kita sezaman lah dengan beliau. Kalau pada zaman Nabi itu, walaupun tidak berjumpa dengan Nabi, tetapi sezaman dengan Nabi, dan dia Islam dikategorikan dalam ilmu agama dengan sahabat. Jadi sahabat Nabi itu adalah mereka yang Islam pada zaman Nabi masih ada, dan waktunya ketemu walaupun dia masih kecil, ya, sahabat. Nanti kalau tidak ketemu dengan Nabi dan dia Islam, namanya tabiin atau tabiun. Setelah itu yang tidak ketemu dengan sahabat, ya hanya ketemu dengan tabiun, maka disebut dengan tabiut tabiin. Jadi begitulah para ulama membuat generasi. Nah, kesimpulannya kita sekarang menyaksikan bagaimana Amerika benar-benar dipecundangi, dibuat sedemikian tidak berdaya. Kalau Bapak Ibu perhatikan sampai lahir itu video-video sinis, yang mungkin Bapak Ibu sudah lihat pakai AI, di mana di sebuah ruangan pertemuan, meeting room itu, rombongan Amerika ataukah wakil negosiator Amerika sudah ada, termasuk Donald Trump, tetapi kursi-kursi Iran kosong, tidak datang, ya seperti itu. Dan kalau kita menyaksikan ini, dia menyebar ke seluruh dunia. Sampai kemudian Donald Trump marah, mengeluarkan kata-kata kasar, mengancam Iran akan dibombardir. Dan tiba-tiba pembantunya Donald Trump masuk dan memberikan sebuah surat secari kertas, lalu kemudian dikatakan ini adalah dari Iran, from Iran. Lalu dia katakan, Donald Trump membaca, isinya adalah Trump, shut up. Nah, wahai Donald Trump, diam. Nah, jadi pada saat itu Donald Trump langsung pucat, ketakutan, dan diam. Nah, ini kan parodi-parodi seperti ini beredar di internet dan itu luar biasa pengaruhnya.
Artinya menunjukkan bahwa Amerika sekarang seperti dipermainkan oleh Iran. Seperti kata Iran, kalau berperang kalian memulai tapi kami yang menentukan akhirnya. Nah inilah yang terjadi sekarang. Apa sebabnya ya? Karena memang Iran ini dibangun bukan atas dasar hanya sekedar Islam ritual, dilihat dari jumlah banyaknya orang sholat di masjid dan sebagainya, tapi dilihat dari sisi kesucian dan kedekatan hatinya dengan Allah. Kita tahu bahwa dalam tradisi eh, mazhab atau ajaran Ahlul Bait diceritakan, kita biasakan yaitu pada malam-malam Jumat itu membiasakan membaca doa kumail, dan doa ini adalah isinya murni melihat diri kita masing-masing. Jadi memperbaiki diri kita. Jadi dalam ajaran Ahlul Bait itu tidak terbiasa berdebat dengan orang lain, apalagi kemudian menghakimi, kemudian mengejudge keyakinan orang lain. Itu tidak dibiasakan di Ahlul Bait. Mungkin di kelompok-kelompok Islam yang lain biasa, tapi di Ahlul Bait tidak biasa. Apa sebabnya? Karena ya bukan itu tujuannya Islam datang. Tujuannya Islam datang adalah untuk memperbaiki diri-diri kita masing-masing, dan dalam hal inilah buku yang kita baca ini menjadi sangat penting. Mari kita masuk ke screen. Nah, jadi kita dulu sudah sampai di sini karena minggu lalu kita review kembali dengan apa namanya, dengan ringkasan-ringkasan. Nah, sekarang kita masuk di sini ya. Ini adalah bab tentang mana ini ya. Ya, bab tentang ini tingkatan kedua, ada pada berpakaian pelaku salat. Kalau di nomor satunya ada pada berpakaian saja, kalau ini pelaku salat ya. Baru kemudian kita sudah sampai di sini ya. Nah, ini adalah yang pertama di sini ya. Pertama. Jadi yang pertama yaitu penyucian kalbu dari cinta dunia, kita sudah bahas. Dimenyucikan jiwa kita dari cinta dunia. Karena cinta kepada dunia itu sebagai sumber segala keburukan dan kerusakan. Dari sanalah munculnya pembunuhan, tak berkemanusiaan. Apa yang membuat Amerika dan Israel dengan gampang membunuh orang di Palestina, di Lebanon, atau di negara lain yang mereka tidak sukai, kecuali satu, yaitu cinta dunia. Jadi inilah sumber daripada berbagai macam keburukan dan kerusakan, berbagai macam kejahatan. Sekarang yang kedua, penyucian diri dari kebergantungan kepada makhluk. Nah, jadi kalau di sini adalah cinta dunia, sekarang adalah bergantung kepada makhluk. Jadi penyucian diri dari kebergantungan kepada makhluk. Ini memang sederhana kedengarannya, tapi mengamalkannya, mewujudkannya dalam diri kita itu berat. Karena kita sudah terbiasa dari kecil bergantung kepada orang tua, bergantung kepada lingkungan, bergantung kepada sawah ladang kalau kita petani, bergantung kepada lautan kalau kita nelayan, bergantung kepada kantor kalau kita adalah orang kantoran, officer, dan sebagainya. Ya. Jadi kita ini sudah terbiasa bergantung seperti itu. Nah, apakah kita harus meninggalkan semuanya? Itu tentu tidak. Kita tetap menghormati dan berbakti kepada orang tua, kita bertanggung jawab kepada anak-anak, tetapi kebergantungan sesedikit apapun tidak boleh ada pada diri kita. Terkadang kita sebagai orang tua, ada terbetik dalam hati kita, nanti kalau kita sudah tua ada tempat bergantung kalau ada anak. Nah, seperti itu. Terkadang itu ada pada diri kita. Kalau kita sebagai anak, kita merasa ya kita tidak perlu kerja keras dulu selama masih muda. Kenapa? Karena kita masih bergantung pada orang tua. Nah, itu terkadang seperti itu. Kalau kita sebagai pekerja, maka kita mengatakan kita bergantung pada kantor. Kita masih ada pekerjaan. Nah, seperti itu lagi maksudnya. Bekerja wajib, tidak salah. Punya orang tua wajib, tidak salah. Mendidik anak-anak, tidak salah. Yang salah adalah ketika jiwa kita tiba-tiba bergantung kepada makhluk-makhluk itu. Ya. Kalau jiwa kita bergantung pada makhluk-makhluk itu sebetulnya sama dengan menegasi atau menolak Tuhan. Karena yang menyebabkan semuanya itu ada adalah Tuhan Allah. Maka harusnya kebergantungan itu hanya kepada Allah saja. Nah,
Ketika masih ada sesedikit apapun kebergantungan diri kita kepada makhluk, makhluk itu apa saja tadi? Manusia ataupun benda-benda, misalnya kita penjual emas, kan biasanya kita pasti setiap hari berurusan emas. Dan itu bagus, berdagang emas bagus. Tapi tiba-tiba terkadang jiwa kita bergantung kepada emas. Nah, itu menjadi keliru. Itu sudah namanya, sudah makar, sudah tipu daya setan. Tiba-tiba karena kita merasa nyaman menjadi pedagang emas, jadi kaya, maka kita seakan-akan bergantung kepada emas. Takut kehilangan, perdagangan emas misalnya. Nah, ini berarti kita sudah mulai bergantung kepada makhluk. Jadi, bergaul, memanfaatkan, memperdagangkan semuanya itu tidak ada masalah. Yang masalah adalah ketika jiwa, ingat, jiwa kita, diri kita sudah mulai melekat, bergantung kepada itu semuanya. Jadi kebergantungan kepada makhluk yang merupakan kemusyrikan tersembunyi. Kemusyrikan tersembunyi itu syirik khafi namanya. Bahkan kalau ini para ulama pada umumnya. Tapi kalau para ahli ma'rifat itu adalah ahli irfan, bahkan yang seperti ini sudah kemusyrikan ini, bukan lagi tersembunyi. Ya. Jadi kalau sudah bergantung seperti ini, kata para ahli ma'rifat ini, ya itu hakikatnya bukan lagi bukan lagi syirik khafi ini. Jadi menurut para ahli ma'rifat ini, ahli ma'rifat ya. Para ahli ma'rifat ya, yang namanya bergantung kepada makhluk bukan lagi syirik khafi ya. Jadi bukan syirik khafi lagi. Bukan syirik tersembunyi. Tetapi kemusyrikan seperti itu bukan lagi tersembunyi tapi jelas dan nyata, sudah jali ya. Bukan khafi lagi tapi sudah jali. Nah, jadi kita lihat jemaah sekalian ini para ulama memberikan penjelasan seperti ini ya. Jadi kemusyrikan seperti itu bukan lagi tersembunyi tetapi sudah menjadi jelas dan nyata atau jali. Inilah jemaah sekalian yang menyebabkan kenapa Iran itu begitu kuat, karena tidak lagi bergantung kepada benda-benda. Mereka semuanya wajib belajar, bersekolah tinggi-tinggi, membuat teknologi, persenjataan, rudal macam-macam, bahkan membuat yang disebut dengan Rudal City, kota rudal di bawah gunung, begitu besar, luas, diperkirakan ratusan kilometer itu di bawah. Bahkan ada yang mengatakan sampai sekitar 500-an kilo di bawah itu untuk menyimpan rudal-rudal dan tembus kemana-mana. Tetapi mereka tidak bergantung kepada rudal itu. Mereka tidak bergantung kepada benda-benda itu. Bahkan kalau kita lihat juru bicaranya pasukan Khatamul Anbiya itu selalu ditutup dengan waman nasru illa lillah. Tidak ada pertolongan kecuali dari Allah. Selalu ditutup dengan itu. Waman nasru illa billah. Tidak ada pertolongan kecuali hanya dengan Allah, bersama Allah. Nah, jadi artinya apa? Kita wajib mempersiapkan secara lahiriah, kita wajib mencari nafkah, membeli beras, membeli gandum untuk memasak, mempersiapkan segalanya, tetapi hati kita tidak boleh bergantung kepada uang, kepada beras, kepada gandum, kepada sayuran, dan sebagainya. Jiwa kita hanya bergantung kepada Allah. Itulah sebabnya kalau kita dalam Islam ini, kalau sudah makan itu doanya adalah Alhamdulillahilladzi at'amana. Dialah yang beri makan kepada kita. Jadi makanan itu bukan dari siapa-siapa, tapi at'amana. Dialah Allah yang beri makan kepada kita. Wasaqana, memberi minum kepada kita. Wa ja'alana minal muslimin, ya Allah jadikanlah kami termasuk orang-orang yang berserah diri. Jadi kalau kita lihat di sini jemaah sekalian berbahagia, makanan ini kalau salah disikapi, ini bisa menjadi syirik khafi. Ya, bahkan kalau di sini sudah syirik tersembunyi karena sudah bergantung pada makanan. Ya, makanya setiap kita selesai makan, kita harus menghayati doa selesai makan tersebut, yaitu alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Nah, jadi
Yang kita puji Allah, segala puji bagi Allah, alhamdulillahilladzi, atau amanah yang telah memberi makan kepada kami. Wasaqana yang telah memberi minum kenyang kepada kami. Wa ja'alana minal muslimin, dan menjadikan kami orang-orang yang berserah diri. Karena kalau misalnya salah disikapi, ya bisa berakhir dengan kesyirikan jali, dan ini ujungnya neraka. Itulah sebabnya kalau kita mau makan misalnya, doa aja sebelum makan, ya tadi kan setelah makan. Sebelum makan itu kalau kita doa itu meminta perlindungan dari neraka. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Jadi kita mulai dengan ya Allahumma, ya Allah, barik lana, berkahilah makanan kami, atau berkahilah kami melalui makanan ini, ya. Baru kemudian jauhkanlah kami dari azab api neraka. Alhamdulillah, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Jadi itu adalah doa kita. Nah, di sini kita bisa lihat di dalam surat surat Al-Baqarah. Coba kita lihat surat Al-Baqarah. Ya. Itu ada ayat yang berbunyi begini, ya. Kahubbillah. Ini dia surat Al-Baqarah 165, ya. Kita lihat di sini. 165 ini. Surat Al-Baqarah 165. Coba kita lihat. Wa minan nasi, dan di antara manusia, man, ada orang yang yattakhidhu, mengambil, menjadikan, min dunillah, selain daripada Allah. Selain daripada Allah kan berarti makhluk, ya. Ingat tadi kata-katanya di sini, ya. Sini. Ya, bergantung kepada makhluk. Berarti min dunillah. Jadi bergantung kepada makhluk berarti bergantung kepada selain Allah. Nah, ayat ini mengatakan sebagian manusia ada yang menjadikan min dunillah, selain daripada Allah, itu adalah andada. Artinya apa? Tempat bergantung. Jadi bergantung kepada selain Allah. Sedemikian kuatnya hatinya bergantung kepada min dunillah ini, selain daripada Allah ini, sampai yuhibbunahum, mereka mencintai makhluk itu, benda-benda itu, kahubbillah, seperti cintanya kepada Allah. Jadi yuhibbunahum kahubbillah, mereka mencintai benda-benda itu, makhluk itu, kahubbillah, seperti cintanya mereka kepada Allah. Nah, sebaliknya kalau orang beriman, walladzina amanu. Jadi minanas di sini manusia pada umumnya. Karena di sini ada pengecualian orang beriman. Walladzina amanu, sementara orang beriman. Jadi wawnya kita artikan di sini sementara, wahal. Sementara orang beriman itu asyaddu hubbal lillah. Sementara orang beriman itu adalah luar biasa, sangat-sangatnya, sangat-sangat ekstrim cintanya kepada Allah. Jadi kalau orang beriman asyaddu hubbal lillah, ya, luar biasa, amat sangat cinta kepada Allah. Nah, jadi di sinilah Jemaah sekalian berbahagia, kita lihat bahwa di sini ada namanya syirik khafi. Ada syirik khafi. Dan itu bisa kita lihat di surat Al-Baqarah juga. Kita lihat di sini, ya. Ayat 20 berapa? 21, ya. Allah berfirman, ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia. Oh, budu rabbakum, sembahlah Tuhan kalian. Alladzi yang khalaqa, menciptakan. Kata khalaqa lahir kata khal, ciptaan. Jadi jangan ciptaan yang disembah, tapi sembahlah yang menciptakan ciptaan itu. Ubudu rabbakum, sembahlah Tuhan kalian, alladzi yang khalaqakum, telah menciptakan kalian. Jadi kalian itu adalah makhluk. Dia, Allah, Rabb kalian adalah khalik. Dialah khalik kalian, menciptakan kalian. Walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Bagaimana caranya kehidupan kita berkelanjutan dengan proses penciptaan ini?
Dialah Allah, ini tadi Rabb tadi ini Rabbakum ini, dialah ja'ala lakumul arda, dialah yang menjadikan bagi kalian semuanya bumi firasya menjadi hamparan, hamparan untuk kita hidup. Wasama'a dan langit binaa yang tertata ke atas, tidak berbenturan, tidak bertembung satu sama lain. Wa anzala minas sama'i ma'a, dialah juga yang menurunkan dari langit itu air hujan, sehingga bumi ini menjadi basah, terkumpul air banyak yang namanya samudra, lautan. Fa'akhraja bihi, lalu dia Allah mengeluarkan bihi dengan air itu. Jadi dengan air yang datang dari langit ini, Allah mengeluarkan, kita artikan juga Allah menumbuhkan minat tamarat, dari berbagai macam buah-buahan, rizqan lakum, sebagai rizki. Maksudnya rizki di sini untuk memenuhi kebutuhan hidup, itu rizki namanya. Untuk memenuhi kebutuhan hidup kita semuanya. Rizqan lakum, sebagai rizki bagi kalian. Nah, apa yang Allah minta? Nah, yang Allah minta, fala taj'alu, karena Allah semua yang menciptakan ini, maka kalian la taj'alu, jangan menjadikan lillah untuk Allah andada tadi sini. Ya. Andada, ingat tadi Al-Baqarah 165 andada juga. Fala taj'alu lillahi andada. Jangan menjadikan bagi Allah itu andada. Wa antum ta'lamun, sementara kalian tahu bahwa makhluk itu ciptaan. Jadi andada di sini muncul kembali di surat Al-Baqarah tadi ayat 165 tadi. Ya, sini tadi. Andada muncul tadi di sini nih. Ya, nih, lihat. Ya. Wa minan nasi mayyattakhidhu min dunillahi andada tadi. Padahal Allah mengatakan wala ta'jilu lillahi andada. Jangan menjadikan bagi Allah andada. Wa antum ta'lamun. Nah, sementara faktanya, kenyataannya banyak sekali manusia yang mengambil selain daripada Allah itu sebagai andada. Sedemikian cintanya, yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai benda-benda ini seakan-akan seolah-olah mencintai Allah. Dan itu menunjukkan tidak beriman. Karena kalau orang beriman, maka asyaddu hubbal lillah. Cintanya adalah luar biasa kepada Allah. Inilah saya kira jemaah sekalian. Jadi sudah jelas ya di sini. Penyucian ini tercapai dengan bertauhid secara aktual. Jadi penyucian diri ya, ini penyucian diri. Penyucian ini tercapai dengan bertauhid secara aktual. Ya. Secara aktual itu berarti secara dipraktekkan dan praktis dilaksanakan ini. Yaitu mengesahkan Allah dalam penciptaan segala sesuatu. Jadi artinya ketika kita bergantung kepada makhluk, berarti kita tidak bertauhid secara aktual. Tidak bertauhid, kenapa? Karena kita menganggap benda-benda ini, makhluk ini setara dengan Allah tadi. Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mensejajarkan makhluk ini dengan Allah penciptanya. Berarti kita belum bertauhid. Ya. Yang bertauhid itu adalah ketika cinta kepada Allah adalah asyaddu hubban lillah tadi. Tauhid aktual, ya, mengisahkan Allah dalam penciptaan segala sesuatu. Jadi namanya tauhid apa ini? Tauhid penciptaan. Tauhid, ada tauhid rububiyah namanya ini. Ya, ini tauhid rububiyah. Kan ada tauhid uluhiyah, ada tauhid ubudiyah, dan ini ada tauhid rububiyah. Menjadikan Allah sebagai pencipta karena rububiyah itu Rabb ya. Tauhid aktual dan praktis namanya tauhid fi'li adalah sumber semua kesucian kalbu. Ingat, tauhid aktual dan praktis, tauhid perbuatan ini ya, adalah sumber semua kesucian kalbu. Jadi tauhid aktual atau tauhid fi'li adalah merupakan sumber semua kesucian kalbu hati. Dari situ munculnya. Tauhid aktual dan praktis atau tauhid fi'li adalah sumber semua kesucian kalbu. Perlu diketahui bahwa pengetahuan demonstrasional, namanya pengetahuan burhani, dalam Al-Quran banyak ayat, ya, tunjukkanlah burhan kalian, hatu burhanakum.
In kuntum shadiqin, tunjukkan burhan. Jadi burhani itu artinya demonstrasional, bisa dijelaskan secara akal, itu namanya burhani. Jadi perlu diketahui bahwa pengetahuan demonstrasional dalam kurung adalah burhani, dan kesimpulan reflektif yaitu tafakuri, burhani dan tafakuri semata-mata dalam masalah tauhid aktual praktis tidak. Jadi kalau hanya semata-mata pada aktual praktis tidak akan berikan hasil yang diharapkan. Lihat, ini ada R kecil di sini, ini R kecil, sini ada R kecil. Ilmu atau pengetahuan demonstrasional diperoleh lewat proses deduktif yang ketat. Kalau ilmu pengetahuan demonstrasional melalui proses deduktif. Deduktif itu artinya mulai dari yang umum sampai ke yang khusus. Contohnya, manusia semuanya mati. Karena mula sadra itu adalah manusia, mula sadra juga mati. Nah, begitu. Jadi, semua yang ada, yang merupakan komponen-komponennya, mengikuti hukum umum itu. Itu namanya deduktif. Deduktif. Jadi ulangi lagi, ilmu atau pengetahuan demonstrasional diperoleh lewat proses deduktif yang ketat. Sedangkan pengetahuan reflektif, tafakur ini, jadi ada burhani, ada tafakuri. Diperoleh lewat pengaktifan pikiran dalam memaknai dan memahami sesuatu. Jadi kalau demonstrasional melalui deduktif. Seperti tadi hukum umum, maka mencakup semua di dalamnya. Contohnya misalnya air mendidih pada katakanlah 100 derajat Celcius. 100 derajat. Maka dimanapun kita ketemu air, kalau mencapai 100 derajat, dia mendidih. Seperti itu. Dimanapun. Jadi itu yang disebut dengan pengetahuan burhani. Bahkan kesibukan yang berlebihan dengan ilmu-ilmu demonstrasional akan menggelapkan dan mengerukkan kalbu serta merintangi manusia. Jadi kalau kita hanya berhenti pada ilmu-ilmu demonstrasional seperti ilmu filsafat saja, ingat tadi pembahasan kita sore ada pengetahuan yang sifatnya usuli dan ada huduri. Ya, apa tadi pembahasan kita, yaitu Syuhrawardi tidak setuju kalau pengetahuan itu hanya bertumpu pada akal rasional saja. Ya, dia juga harus menyangkut penyucian batin tadi sore kita bahas juga. Penyucian batin, karena dengan penyucian batin itulah menyebabkan cahaya pengetahuan itu hadir pada hati kita, sehingga lahirlah atau didapatkanlah ilmu huduri. Dan inilah saya kira disebut dengan epistemologi filsafat iluminasi Syuhrawardi. Jadi itu apa namanya kelebihannya Syuhrawardi. Dan dari Syuhrawardi nanti kan berkembang ke sini. Nanti diadopsi juga oleh Mullah Sadra. Ya. Jadi ulangi, bahkan kesibukan yang berlebihan dengan ilmu-ilmu demonstrasional, ilmu-ilmu burhani atau ilmu-ilmu deduktif ini dapat menenggelamkan atau menggelapkannya, akan menggelapkan dan mengeruhkan kalbu serta merintangi manusia. Kenapa? Terkadang kita sombong, angkuh. Ya, saya ini kan filosof, kira-kira gitulah. Saya ini kan ahli berdebat dan sebagainya. Sehingga selalu hanya membesarkan ego kita. Nah, ketika ego menjadi gelap, membesar, terjadi kegelapan. Semakin besar ego, sama dengan semakin tebal hijab. Ya, antara kita dengan Allah sebagai sumber cahaya. Allah sebagai sumber cahaya, kemudian kita di tengahnya ada tembok besar, ada hijab tebal, ya gelaplah, menggelapkan. Makanya pengetahuan penting, tapi bukan jaminan satu-satunya. Kita lihat misalnya negara-negara seperti di Amerika kan banyak ilmuwan, banyak orang berpengetahuan. Nah, kok kenapa bisa negaranya seperti itu? Nah, salah satu penyebabnya adalah karena ilmu pengetahuan itu tidak sedikit hanya menggelapkan jiwa mereka. Menggelapkan jiwa mereka. Akan menggelapkan dan mengerukkan kalbu, serta merintangi manusia, ingat, merintangi manusia untuk mencapai tujuan tertingginya. Tujuan tertingginya kalau pembahasan kita tadi malam di Tadabur, al-ula. Tujuan tertinggi adalah al-ula. Coba kita ingat kembali tadi malam pembahasan kita di surat Toha ya.
surat 20. Ayatnya kalau tidak salah 71 tadi malam kita bahas. Jadi kita lihat di sini. Ya. Nah, kita ketemu kata al-ula tadi malam itu di ayat yang ke-70, berarti 75 ini, 75 ya ini. Ini 75. Jadi ini adalah hubungan antara Fir'aun di satu pihak dengan para pesihir di pihak lain yang tiba-tiba beriman atau sujud kepada Musa. Marahlah Fir'aun. Ya. Ini muncul pernyataan ini. Wa may ya'tihi mu'minan. Siapa yang datang kepada Allah dalam keadaan mukmin, kada amila salihat dan beramal soleh, atau dalam keadaan beramal soleh, faulaika maka mereka itulah lahum baginya ad-darajatul ula, akan menapaki tingkatan-tingkatan yang paling tinggi. Derajat ini kan tingkatan-tingkatan. Mereka mendapatkan derajat yang paling tinggi. Jadi beriman, beramal soleh, maka faulaika lahumud darajatul ula. Kalau dia beriman saja tidak beramal soleh, susah membuktikannya, tidak aktual. Tapi kalau semua amal saleh saja, tidak amal saja tapi tidak ada imannya, itu tadi bersifat demonstrasional saja. Bahkan bisa menggelapkan hati dan mengkeruhkan kalbu tadi kata Imam Khomeini. Nah, jadi justru harus beriman dan beramal soleh. Faulaika lahumud darajatul ula. Inilah derajat yang paling tinggi. Ya. Ini beriman, kalau di atas adalah datang dalam keadaan mujriman. Jadi ada dua. Ada orang yang datang kepada Tuhannya mujriman, dan ada yang datang dalam keadaan mukminan. Nah, kalau dia datang mujriman, nah layamutu fi olayhaya. Kata-kata layamutu fi olayhaya ini bukan hanya terjadi nanti di akhirat, tetapi di dunia, yaitu jiwanya. Jiwanya itu mau dikatakan mati, orangnya masih hidup. Dikatakan hidup, tetapi jiwanya mati. Nah, seperti itu jemaah sekali. Jadi berlaku di dunia ini. Iya. Makanya kan Nabi mengatakan bahwa mutu qabla antamut. Artinya apa? Matikanlah ego kamu di dunia sebelum mati beneran. Nah, sedangkan ini enggak. Mati tidak, hidup tidak. Jadi tidak mati tetapi hidup. Ya, hidup tetapi mati. Nah, begitulah yang mutu fiha wala yahya. Jadi ini ayat bisa kita bawakan ke dunia ini. Banyak orang yang hatinya tidak mati tapi tidak hidup juga. Tidak mati kenapa? Ya, karena orangnya kelihatan masih hidup. Masih menyadari pentingnya misalnya kehidupan. Tapi pada saat yang sama jiwanya tidak hidup, tidak punya empati, tidak punya perasaan kemanusiaan, tidak humanis, tidak memiliki sama sekali rasa kasihan, dengan gampang membunuh orang dan tidak merasa bersalah. Jadilah yang mutu fiha walayah. Orang seperti ini adalah hatinya seperti itu. Yaitu datang dalam keadaan mujriman. Nah, makanya jangan kita seperti ini. Datanglah kepada Allah mukminan, baru kita buktikan keberimanan ini dengan amilas salihat, beramal soleh. Nah, inilah mendapatkan ad-darajatul ula, dan inilah yang dimaksud di sini dengan mendapatkan tujuan tertingginya, mencapai tujuan tertingginya, yaitu ad-darajatul ula, yang dalam ayat ini dikatakan kitab itu adalah illiyin. Inna kitabal abrari lafi illiyin. Jadi kitab catatan amalnya al-abrar itu adalah lafi illiyin. Dan yang namanya al-abrar itu ayat-ayatnya berkenaan dengan Imam Ali dan Bunda Fatimah Zahra dan keluarga Nabi. Ya, itu adalah al-abrar. Innal abrar lafi illiyin. Dan juga innal fujara lafi jahim. Dalam hubungan ini mereka para ahli ma'rifat berkata, ilmu adalah tabir terbesar. Nah, ini berbahaya jemaah sekalian. Di bagi kita kan ilmu itu luar biasa. Tetapi pada titik tertentu, pada poin tertentu, bisa menjadi tabir terbesar ini. Ilmu adalah tabir terbesar. Ini terjadi pada iblis. Iblis itu berpengetahuan. Iblis berpengetahuan. Coba kita lihat di sini pengetahuannya iblis. Tadi malam juga kita bahas ini. Ya, surat 7 ayat 12.
Qala, Allah bertanya kepada iblis, ma mana'aka alla tasjuda iz amartuka? Apa yang menghalangi kamu, wahai iblis? Apa keberatan kamu Allah untuk tidak tasjuda, sujud, iz ketika amartuka, aku perintahkan itu kepadamu? Iblis menjawab, qala ana khairu minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Nah, artinya jemaah sekalian bahagia, pernyataan ini benar, ini sebetulnya ingat, pernyataan ini benar. Ya, kenapa? Karena api itu lebih tinggi daripada tanah. Kita lihat aja, lihat api. Api kan lari ke atas, tanah ke bawah. Ya. Api itu tidak terikat dengan gravitasi. Kan dia ke atas tuh, kalau Bapak melihat api, tidak pernah melihat api itu, flame-nya itu, apa itu namanya flame-nya itu, lidah apinya ke bawah. Tidak pernah. Tidak pernah kita melihat lidah api ke bawah, selalu ke atas. Kan berarti melawan gravitasi kan? Ya. Sedangkan kalau tin, itu selalu terikat gravitasi. Kita genggam tanah di tangan kita, baru lepaskan pasti jatuh. Jatuhnya ke bawah, bukan ke atas. Jadi artinya apa? Khalaqtani min nar, kamu ciptakan aku dari api, udah benar. Iblis itu bagian dari jin, jin dari api. Wa khalaqtahu min tin, benar juga. Adam itu dari tanah. Udah benar ini, ingat. Ini adalah pengetahuan yang benar. Ini namanya pengetahuan yang shadik. Benar ayat pernyataan ini. Ibarat ini terverifikasi. Kalau dia adalah ilmu sains, ini adalah terverifikasi namanya. Bahwa yang namanya api itu, namanya iblis itu dari api. Dan yang namanya manusia atau ke Adam, ya dari tanah. Itu sudah benar. Dan dari sisi bergerak ke atas ketinggian, ya tentu api lebih bagus. Kenapa? Api ini ringan, tidak terikat gravitasi. Dia selalu ingin ke atas, ingat itu api. Selalu ingin ke tempat yang tinggi, kepada Tuhan lah begitu. Yang kedua, tanah tidak mengandung cahaya. Api mengandung cahaya, kita pernah terangkan. Nar dengan nur satu, bagian yang tak terpisahkan. Jadi nar dan nur itu sama-sama asal katanya. Kalau api itu yang panas adalah nar, kalau cahaya adalah nur. Ya. Kita pernah terangkan dulu, kalau api itu kehilangan cahayanya, namanya nar. Tapi kalau cahaya kehilangan panasnya, namanya nur. Ya, seperti itu. Nah, jadi kita nar dan nur. Jadi dari sini munculnya nih. Sedangkan tanah ya di bawah, diinjak, dipijak. Dan ketika iblis mengatakan, saya lebih baik dari dia, benar. Tetapi di mana masalahnya? Dia tidak mau sujud, menunjukkan dia arogan, dia ego di sini. Ketika menyampaikan pernyataan benar ini, dia ada hijab di dalam jiwanya. Itulah yang dimaksud Imam Khomeini tadi dengan kata-kata di sini, ilmu adalah tabir terbesar. Jadi ilmu itu adalah tabir terbesar. Jadi kita wajib berilmu. Ayat pertama turun adalah belajar, Iqra. Nabi mengatakan belajar itu adalah dari buayan sampai ke liang lahat. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Perintah menuntut ilmu itu dari liang lahat dari buayan sampai liang lahat. Tetapi ilmu bisa menjadi tabir terbesar. Apa sebabnya? Ilmu bukan tujuan. Ilmu adalah alat untuk sampai kepada tujuan tertinggi untuk mencapai darajatul ula tadinya. Menurut keyakinan penulis, dalam hal ini Imam Khomeini, menurut keyakinan penulis, seluruh ilmu adalah sebuah proses. Jadi ilmu itu proses. Karena dia alat untuk bergerak ke atas. Ilmu itu adalah semacam pengikat antara kita dengan yang kita jadikan objek. Dan objek tertinggi ilmu itu adalah Allah. Karena semua tadi makhluk adalah ciptaannya. Jadi harusnya ketika kita mempelajari batu, kita mempelajari ciptaannya, baik penciptanya. Ketika kita mempelajari makhluk-makhluk hidup seperti hewan, virus, dan bakteri, yang kita pelajari sebetulnya adalah kholiknya. Karena tak terpisahkan antara penciptanya dan ciptaannya. Makanya ilmu itu adalah sebuah proses. Termasuk juga ilmu tauhid. Jadi banyak orang punya ilmu tauhid, tapi arogan. Bahkan bisa melakukan kejahatan. Misalnya dia percaya bahwa menyembah patung itu syirik. Dia menemukan orang menyembah patung, dia marah. Bahkan dia pukul. Ada seperti itu. Dia pukuli orang yang menyembah berhala. Ya. Kan melakukan kejahatan namanya, melakukan kekerasan.
Apakah Nabi pernah memerintahkannya? Tidak pernah. Nabi tidak pernah memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk memukuli orang-orang yang menyembah berhala. Bahkan di dalam Al-Quran dikatakan, orang yang menyembah berhala itu ketika minta perlindungan, lindungilah dia. Coba lihat dalam surat At-Taubah. Surat yang ke-9 sini. Ayatnya kalau tidak salah 11 ya. Oh bukannya ayat 11, ayat 6 lah. Kita lihat dari ayat 6. Ayat 6. Ayatnya 6 sini ya. Ayat 6. Nah ini, ayat 6. Ini surat At-Taubah. Allah berfirman, wa in ahadun, dan apabila, lihat ini terjemahnya jelas sekali, dan apabila dan jika ahadun, ada salah seorang, minal musyrikin, dari orang musyrik. Yang dimaksud minal musyrik ini orang musyrik beneran, yaitu orang musyrik Mekah. Karena surat At-Taubah ini kan turun untuk orang musyrik Mekah. Jadi apabila ada seorang musyrik dari kalangan musyrik Mekah, minal musyrikin, istajaraka, meminta perlindungan kepadamu, meminta pertolongan. Istajara itu cuma sekalian secara bahasa itu dari kata jar. Dari kata jar menjadi bahasa Melayu, jiran. Jiran itu kan tetangga. Kenapa disebut jiran tetangga? Karena tetangga itu harus melindungi tetangganya. Jadi tetangga harus melindungi tetangganya, itu namanya jiran. Jadi kalau kita punya tetangga itu kita wajib melindunginya. Ya, karena kalau dia bermasalah, kita ikut berusaha. Misalnya rumahnya terbakar. Apa yang terjadi kemudian? Rumah kita terbakar juga. Ya, seperti itu. Kalau dia kebanjiran, kita akan kebanjiran juga. Maka oleh sebab itulah, tetangga itu adalah bagian dari diri kita. Nah, disinilah pengaruh ayat-ayat seperti inilah yang tidak ada pada orang-orang Arab Teluk itu, penguasa Arab Teluk. Karena dia bertetangga dengan Iran, tetapi dia mengundang Amerika Serikat untuk menyerang Iran di situ. Nah, bukan tetangga yang baik namanya. Ya, padahal kan bertetangga itu jemaah sekalian. Ya, jadi pertetanggaan antara Iran dengan Kuwait, dengan Uni Emirat Arab, itu sama pertetanggaan Indonesia dengan Singapura dan Malaysia. Cuma diselingi dengan laut saja. Jadi sama saja. Jadi kita harus saling melindungi. Tidak boleh kita mengundang orang untuk nyerang tetangga kita sendiri. Nah, boleh tinggal di negara kami, tetapi jangan serang tetangga kami, kira-kira begitu. Tapi sayangnya, ya justru penguasa-penguasa Teluk ini, Arab Teluk, justru memfasilitasi Amerika untuk menyerang Iran tetangganya. Ya, katakanlah misalnya Iran itu katakanlah kafir. Nah, ini lebih parah dari kafir, musyrik. Apabila ada seorang musyrik yang meminta perlindungan kepadamu, kaknya ini kepada orang beriman yang di Mekah, ya, tentu aslinya kepada Nabi Muhammad ya. Fa'ajirhu, maka lindungilah dia ini, orang musyrik ini. Bukan digetok kepalanya, bukan dihancurkan, tapi fa'ajirhu. Ya. Jadi lindungilah dia. Jadi jelas-jelas musyrik ketika minta perlindungan, lindungilah dia. Hatta yasma kalam Allah, harapannya ketika kita lindungi ada di rumah tinggal, walaupun dia tidak salat, tapi ketika kita salat membaca ayat Al-Quran kan dia bisa dengar. Dia orang musyrik pada saat itu kan fasih bahasa Arabnya. Ya. Jadi hatta yasma kalam Allah. Jadi apa itu kalam Allah? Al-Quran. Jadi selalu Al-Quran itulah yang menjadi jembatan paling pokok, paling asas, paling utama di dalam membawa orang kepada cahaya Allah. Semoga dia bisa mendengarkan ayat Allah, firman Allah. Summa kemudian setelah itu ablighu, antarkanlah dia orang musyrik ini mana ke tempatnya yang aman. Jadi kita harus mengantarkannya ke tempat yang aman. Ya. Jadi summa ablighu, kemudian antarkanlah dia atau sampaikanlah dia atau bawalah dia sampai kepada ma'manahu, tempat yang aman baginya. Kenapa kita tidak boleh berbuat jahat kepadanya? Dzalika bi annahum qaumun la ya'lamun. Karena mereka belum mengerti. Pengetahuannya baru sebatas mempertuhan Lata, Uzza, dan Manat. Suatu saat kalau dia sudah berpengetahuan,
bisa meninggalkan kemusyrikan. Jadi ini Al-Quran menjelaskan seperti itu. Jadi tidak boleh ya. Nah, jadi banyak orang karena ilmu tauhidnya dia justru melakukan kejahatan. Dia melihat ada orang yang berdoa di kuburan, wah dia marah. Kuburannya dihancurkan, orangnya juga diusir dan sebagainya. Di Indonesia pernah kita lihat ada orang yang mendatangi tempatnya orang-orang Hindu. Orang Hindu itu kan membawa sajen-sajen, membawa sembahan-sembahan. Dia datang menendangnya, kan pernah kita dengarkan tuh di Indonesia sampai ribut. Nah, itu artinya apa? Melakukan kejahatan demi ilmu tauhid. Berarti ilmu tauhidnya tidak memperbaiki hatinya. Ya, jadi inilah keyakinan Imam Khomeini. Kata penulis di sini adalah Imam Khomeini. Menurut keyakinan penulis, maksudnya menurut keyakinan Imam Khomeini, seluruh ilmu adalah sebuah proses. Jadi berilmu itu berproses. Termasuk juga ilmu tauhid. Ya. Karena istilah tauhid yang berbentuk taf'il, jadi apa timbangannya tauhid itu taf'il, tauhid, taf'il. Sama dengan fasara tafsir. Ya. Jadi begitu, tauhid, tafsir. Jadi takwil, sama juga begitu, takwil. Itu adalah bentuknya taf'il. Secara etimologis berarti pemusatan diri dari kemajemukan al-kasra. Ini kemajemukan itu adalah al-kasra kepada ketunggalan al-wahda. Kalau bahasa Inggrisnya mungkin dari pluralitas menuju kepada singularitas. Dari plural ke singular. Jadi dari kemajemukan al-kasra, dari kata kathir banyak, kepada ketunggalan wahda. Dan peleburan aspek-aspek yang majemuk. Meleburkan aspek-aspek yang menyebut ya jihad al-kasra. Jihad di sini bukan dal ya, jihad. Jihad itu aspek-aspek, elemen-elemen, unsur-unsur. Al-kasra ke dalam kesatuan menyeluruh atau ijmal. Inilah sunnah tafil. Jadi tafil itu bergerak dari suatu ke suatu yang lain. Jadi tafil itu kalau berbentuk tafil namanya konvergen. Konvergen itu adalah menuju kepada titik tunggal. Jadi kalau kita mengatakan takwil, berarti menuju kepada yang tunggal dari awal. Itu takwil namanya itu. Takwil itu kembali kepada awal. Jadi begitu. Kalau tauhid kembali kepada yang ahad, yang wahdah, yang satu. Itu namanya gerakan dari al-kasra menuju kepada al-wahdah. Pengertian ini tidak dapat diraih dengan demonstrasi, yaitu burhan tadi. Jadi pengertian ini tidak dapat diraih hanya dengan demonstrasi atau diskursus rasional belaka saja. Melainkan juga harus dengan menggugah kalbu. Jadi harus juga menggugah kalbu. Jadi tidak cukup dengan demonstrasi rasional. Tidak cukup dengan diskursus rasional. Melainkan harus juga dengan menggugah kalbu. Melalui berbagai latihan yang berkaitan dengan kalbu. Jadi menggugah kalbu melalui berbagai macam latihan, namanya riadoh, yang berkaitan dengan kalbu juga hati. Misalnya kita kan, banyak orang kita lihat berpengetahuan, tetapi gampang juga tersinggung, gampang marah. Kan? Berarti pengetahuannya sudah luas, tetapi jiwanya belum terlatih. Nah, belum dilatih. Jadi harus juga menggugah kalbu melalui berbagai macam latihan yang berkaitan dengan kalbu atau hati dan perhatian intuitif kepada sang pemilik kalbu, yaitu Allah. Jadi perhatian intuitif kepada sang pemilik kalbu. Apa itu perhatian intuitif? Yang melihat ke dalam tadi, tafakkur. Ya ingat tadi kata tafakuri, ada burhani dan ada tafakuri di atas tadi di sini. Jadi ada burhaninya dan ada tafakurinya tadi di sini. Jadi ada burhani dan ada tafakuri. Dan ada tafakuri di sini. Jadi memang kita perlu juga belajar keras
pengetahuan, tapi tidak cukup di situ. Harus memperbaiki juga hati, kalbu, dan intuisi. Pengetahuan intuitif. Sesuai dengan dalil demonstrasional. Jadi, perhatian itu harus dibenarkan juga oleh dalil demonstrasional. Jadi, harus sesuai dengan akal juga. Jadi, akal itu tidak berhenti di situ. Harus terus ke dalam apa? Jiwa. Nah, dalam konteks inilah berlaku kata-kata wa fi anfusikum afala tubsirun, karena dia ada di dalam jiwa kita. Contohnya kita sudah sering angkat surat yang Fussilat ya 41 ayat 53 ini. Ayat 53. Allah berfirman, sanurihim ayatina. Kami akan memperlihatkan kepada manusia ayatina, tanda-tanda kebesaran kami. Di mana fil afak, di seluruh penjuru di alam semesta. Di mana lagi? Wa fi anfusihim. Dan di dalam diri mereka sendiri. Wa fi anfusihim, dan di dalam diri mereka sendiri. Jadi ini di dalam diri kita. Makanya di ayat lain dikatakan wa fi anfusikum afala tubsirun. Ya. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Ya. Afa la tubsirun. Ya. Tubsirun. Ya. La tubsirun. La tubsirun. Ya. La tubsirun. Ini harus bisa nih. Tubsirun. Afala tubsirun. Di surat ini mana tadi ini? Surat Az-Zariyat ya ayat 21, surat 51 21. Ingat perhatikan dulu ini jemaah sekalian ya. Wa fi anfusikum. Jadi sanurihim ayatina fil afaq. Wa fi anfusihim, tapi banyak orang tidak perhatikan ini. Banyak orang perhatikan alam semesta. Ahli kosmologi, ahli astronomi, kita semuanya. Puisi, penyair biasa membuat syair-syair tentang bintang, bulan dan sebagainya. Tapi berkenan dengan jiwa ini banyak yang tidak perhatikan. Kata Allah di sini. Surat apa tadi? Az-Zariyat. Ya. Az-Zariyat ini. Ayatnya tadi kalau tidak salah 26. Ya, mana tadi? 21 ya, kelewatan. Wa fi anfusikum ya. Wa fi anfusikum, dan di dalam diri kalian, kenapa tidak perhatikan? Wa fi anfusikum, dalam jiwa kalian, kenapa tidak perhatikan? Kita ini banyak sibuk di dalam hati orang lain, bukan dalam hati kita. Pada sini kata Tuhan, di dalam diri kalian sendiri, di dalam diri kamu sendiri. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di dalam diri kalian, kenapa tidak memperhatikan? Inilah dia. Itu yang jarang kita perhatikan. Jadi kita kembali lagi ke sini. Jadi pengertian ini tidak dapat diraih dengan demonstrasi atau diskursus rasional akal saja, melainkan juga harus dengan menggugah kalbu, mensucikan hati, dengan cara latihan-latihan yang berkaitan dengan hati, dan intuitif, melatih pendekatan intuisi kepada sang pemilik kalbu. Sesuai dengan dalil demonstrasional. Jadi harus searah, seirama, harus paralel jalannya. Hingga hakikat tauhid dapat benar-benar teraktualisasikan. Kenapa harus sesuai dengan dalil demonstrasional? Supaya yang intuitif ini tetap benar. Karena banyak orang yang intuitif tetapi tidak benar. Tidak benar jalannya. Tidak masuk akal. Memang demonstrasi telah menunjukkan kepada kita bahwa tidak ada yang mempengaruhi di alam wujud selain Allah. Jadi akal menyampaikan kepada kita bahwa tidak ada yang berpengaruh di alam wujud selain daripada Allah.
La mu'athira fi wujud illallah. La mu'athira fil wujudi illallah. Tidak ada yang berpengaruh. Mu'athir itu dari kata asar. Tidak ada jejak tampak di dalam alam semesta kecuali Allah. Jadi semua yang ada ini adalah asarnya Allah. Asar itu jejak. La mu'athira fil wujudi illallah. Dan ini adalah salah satu makna kalimat la ilaha illallah. Berkat demonstrasi itu kita dapat menihilkan, menolkan, membersihkan pengaruh semua makhluk dari hamparan wujud dan mengembalikan dimensi fisik dan non-fisik alam. Jadi dimensi fisik dan non-fisik alam kepada pemiliknya yang sejati, yaitu Allah SWT. Dengan begitu kita menampakkan hakikat kebesaran. Jadi dengan begitu kita menampakkan hakikat kebesaran dan kepemilikan Allah SWT atas segala yang ada di langit dan di bumi. Jadi kita menampakkan hakikat kebesaran dan kepemilikan Allah justru di semua arah, semua sisi, di langit dan di bumi. Di tangannya lah kekuasaan segala sesuatu. Dialah Tuhan di langit dan di bumi. Ini ayat ini. Kata-kata ini adalah ayat ini Pak sekalian. Dialah Tuhan di langit dan di bumi. Ilahun fil sama, ilahun fil ard. Kira-kira begitulah bunyinya kalau tidak salah ya. Coba kita cari di sini. Ilahun nah ini dia. Oh tidak masuk di sini. Ilahun fis sama fil ard. Ya, jadi ada ayatnya sebetulnya. Jadi dialah Tuhan di langit dan di bumi. Kalau tidak salah seperti itu bunyinya. Ya. Ilahun fil ardi. Fil ardi. Jadi dialah Tuhan di langit. Fis sama. Ya, ilahun fil ardi. Wa ilahun. Sorry. Wa ilahun tidak ketemu ya. Jadi ada kata ilahun fis sama ilahun fil ard, cuma lupa ayatnya persisnya, tapi ini ayat ini. Dialah Tuhan di langit dan Tuhan di bumi. Dia ilahun fil ardi, di langit fis samai wal ard. Ilahun fis samai wal ard. Coba kita ganti di sini. Ilahun fis sama dulu. Ilahun fis sama. Tidak ada juga ya, ini selalu di sini ya. Jadi fis sama, ilahun fis sama. As-sama. Dialah Tuhan di langit dan Tuhan di langit. Dialah Tuhan di langit dan Tuhan di bumi. Nanti Bapak sekalian masing-masing cari ya di Al-Mujam bisa dicari ya. Dialah Tuhan di langit dan dia Tuhan di langit. Ilahun bukan Allah menyebutnya tapi ilahun. Dialah Tuhan di langit dan Tuhan di bumi. Ini kan liman ma fis sama, ini adalah Allah. Allahu fis samai wa fil ardi, itu sudah biasa. Ya, tadi wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardi. Dialah Allah di langit dan di bumi ya. Kurang lebih inilah mungkin yang dimaksud ini ya. Jadi dialah Tuhan di langit dan di bumi. Ini surat Al-An'am ayat 3 ya. Kalau itu yang kita lihat ya, surat Al-An'am ayat 3. Wa huwa Allah, dan dialah Allah yang fis samawati wa fil ard ya. Dialah Allah di langit dan di bumi ya. Berarti saya kira ini ya. Ya'lamu sirrakum wa jahrakum. Dialah yang mengetahui rahasia kalian dan lahir kalian, jahar kalian. Wa ya'lamu ma taksibun. Dan dia mengetahui apa saja yang kalian kerjakan. Jadi tidak ada tempat dia tidak ada. Dia di langit, dia di bumi. Dia mengetahui apa yang kita rahasiakan, yang kita jaharkan, yang kita ungkapkan.
Dia juga mengetahui semua perbuatan kita. Kata yaksibun itu perbuatan lahir dan perbuatan batin. Jadi ingat, perbuatan lahir dan perbuatan batin. Kalau taksibun, kalau taf'alun, fa'ala itu perbuatan lahir saja. Kali ini taksibun lahir dan batin. Jadi Allah tahu semuanya. Tidak ada yang luput, tidak ada yang lolos. Dialah di mana-mana. Jadi artinya apa? Tidak ada tempat, tidak ada entitas di mana dia tidak ada. Itu bisa juga kita lihat misalnya pada surat Al-Mujadalat atau surat berbisik, berbisik ya. Bahwa kalau ada dua orang berbisik, dia yang ketiga. Ada tiga orang, ada empat orang berbisik, dia yang kelima, kan ada tuh Pak. Nah, jadi kita kembali sini. Di tangannya kekuasaan segala sesuatu, dialah Tuhan di langit dan di bumi. Akan tetapi, selagi demonstrasi ini belum sampai ke dalam kalbu, dan belum menjadi lapisan batin dari kalbu tersebut, maka kita belum berpindah dari batas ilmu ke batas keimanan. Nah, jadi masih ilmu, belum jadi iman. Jadi belum berpindah dari batas ilmu ke batas iman. Jadi hanya baru ilmu. Sedangkan tadi berdasarkan surat Toha, ya, harus datang kepada Allah mukminan. Mukminan kad amilas salihat. Jadi dia beriman dan melakukan amal saleh. Maka kita belum berpindah dari batas ilmu ke batas iman, dan kita belum mendapatkan bagian cahaya keimanan yang memancari kerajaan batin dan lahiriah kita. Jadi harusnya dia memancar atau menerangi, kata-kata memancar di sini menerangi. Ini memancari kerajaan batin dan kerajaan lahiriah kita. Dengan demikian, kita masih berpotensi untuk syirik tadinya. Ya, bahkan tadi Imam Khomeini dan para ulama menyebut bukan lagi syirik khafi, tapi syirik jali, jelas nyata. Kenapa? Karena masih mengagumi makhluk, ya, masih takut kepada makhluk daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak disebutkan. Ya, jadi masih bergantung kepada makhluk. Dan ini bukan apa kesyirikan seperti itu bukan lagi tersembunyi tapi jelas nyata, jali. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, itulah pembahasan kita pada malam hari ini. Jadi kita di sini sampai tanggal 25 ya. Bulan April 26. Yang mau bertanya dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Alhamdulillah warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Lagi. Ustaz, memandangkan keterbatasan dan penuh berilusi camuk kita dalam proses alam memikirkan sesuatu, maka mukhalafah ni adalah satu proses yang kita berusaha secara kumpul lumus macam mana pun kita masih tidak akan mencapai kemaksuman para maksum. Maka ini sendiri adalah rintangan-rintangan yang buat kita tersalah pandang, tersalah faham dan juga tersalah dalam menafsirkan. Walaupun dalam kelas ada 40 orang yang mendengar ayat yang sama. Beri pencerahan-pencerahan dan pencerahan penafsiran barakallahu ma'azai. Nah, jadi cuma sekalian berbahagia kalau kita kembali tadi ke atas sini ya. Yang namanya maksum itu sebetulnya adalah tidak ada lagi sesedikit apapun di dalam jiwanya, di dirinya, berarti dia suci, yang bergantung kepada makhluk. Tidak ada sesedikit apapun dalam jiwanya yang bergantung kepada makhluk. Tidak ada rasa takut sama sekali. Ya. Sehingga karena tidak ada lagi sesedikit apapun di dalam jiwanya yang bergantung kepada makhluk, berarti tidak ada syirik sama sekali. Inilah yang Al-Quran selalu sebut berkaitan dengan Nabi Ibrahim.
yaitu tidak syirik. Jadi Nabi Ibrahim itu tidak syirik. La syarika lahu. Dia tidak syirik. Nabi Ibrahim itu la syarika lahu. Ya, jadi tidak ada syiriknya sama sekali. Wa makana minal musyrikin. Begitu juga biasanya. Jadi Nabi Ibrahim itu dikatakan, jadi ketika dikatakan dalam Al-Quran, Nabi Ibrahim itu wa makana minal musyrikin, itu pernyataan hakikat. Bahwa tidak ada sesedikit apapun. Ya. Jadi, makana minal musyrikin. Jadi ini ada contohnya Nabi Ibrahim, kita lihat sini ya. Maka Nabi Ibrahim Yahudi dan Nasranian wa maka minal musyrikin. Jadi sadaqallah fattabi millata Ibrahim hanifa wa maka minal musyrikin. Kita ambil surat Al-Imran 95 ya. Surat Al-Imran 95. Qul katakanlah Muhammad kepada manusia, sadaqallah, Allah benar. Maksudnya kitab suci Allah itu benar. Karena sadaqallah di sini maksudnya Allah ya. Makanya kalau kita habis baca Al-Quran, kan kita baca sadaqallah. Sadaqallahul azim atau sadaqallahul aliyul azim. Kenapa? Ini menunjukkan kitab suci Allah selalu benar. Nah, karena kitab suci Allah benar dan di dalamnya berbicara tentang Nabi Ibrahim, millah Ibrahim, maka Allah mengatakan fattabi'u millata Ibrahim hanifa. Maka ikutilah, ittiba'lah kepada millah Ibrahim, ajaran agama Ibrahim, hanifa dengan lurus, tanpa kepentingan. Hanifa itu lurus, tidak ada kepentingan, tidak ada interest. Jadi hanifa. Apa sebabnya? Kenapa Allah menyuruh kita mengikuti milah Ibrahim? Wa makana, karena Ibrahim itu tidak ada. Jadi kata wa makana ini artinya dia tidak ada. Jadi Nabi Ibrahim itu tidak ada sesedikit apapun dalam dirinya yang menjadi bagian daripada musyrikin. Wa makana minal musyrikin. Mana buktinya? Allah suruh dia menyembelih anaknya, dia mau. Kenapa? Anaknya itu adalah makhluk. Ismail adalah makhluk. Ya. Begitu juga Nabi Ismail ketika diminta oleh ayahnya untuk disembelih juga siap. Ayah anaknya mengatakan, ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu mina sabirin. Nah, itu dia berarti apa? Dia tidak ada ayahnya pada jiwanya. Yang ada hanya Allah. Karena ayahnya adalah makhluk juga. Walaupun dia statusnya nabi. Ismail walaupun dia nabi juga, tapi makhluk juga. Nah, maka di dalam dirinya Nabi Ibrahim, maka minal musyrikin, dalam diri Nabi Ibrahim juga, Nabi Ismail juga, maka minal musyrikin. Nah, karenanya dia menjadi terjaga namanya, maksumin. Nah, bagaimana kita bisa sampai ke sana? Untuk sampai ke sana persis mungkin susah. Tetapi bukan berarti tidak mungkin. Selama usaha kita ada di sana, Allah membawa kita ke sana. Tetapi semakin mendekat kita ke sana, semakin tidak ada pengakuan bahwa saya ini adalah tidak musyrik. Yang mengatakan di sini siapa? Bukan Nabi Ibrahim. Allah yang memberikan justifikasi bahwa Nabi Ibrahim itu tidak ada kesyirikan dalam jiwanya. Bukan pengakuan. Makanya mas sebaik kalau ada yang mengaku Nabi, pasti bukan Nabi. Karena di dalam Al-Quran kita sudah terangkan, Nabi-Nabi itu tidak pernah mengaku sebagai Nabi. Selalu ada perintah di depannya. Selalu ada kata kerja perintah di depannya untuk menjelaskan kepada mereka bahwa mereka itu adalah diperintah untuk diperintah untuk mengaku sebagai nabi. Katakanlah umat, aku adalah nabi kalian. Nabi kepada kalian semuanya. Kita lihat di sini. Ya ini. Qul, katakanlah Muhammad, ya ayyuhan nas. Nih perhatikan ya sekali. Karena kan pengakuan ini saya, ini Rasul Allah. Saya di sini Muhammad ya ini. Ini Muhammad ini. Jadi, katakanlah Muhammad, ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia, ini sesungguhnya aku ini, yaitu Rasulullah, Rasul Allah ilaikum kepada kalian, jami'ah seluruh manusia. Timur, barat, utara, selatan. Ya. Jadi saya adalah Rasulullah. Tapi apakah ini pengakuan Nabi? Bukan, ini ada kata kul di sini. Nah, apa sebabnya? Semakin mendekati orang derajat maksum, semakin dia merasa kotor.
semakin mendekat, makanya kita lihat kata-kata Nabi dalam Al-Quran itu cenderung begitu. Nabi Musa misalnya begitu, kalau kita lihat dalam pembahasan-pembahasan kita tentang Nabi Musa. Selalu berasa seperti kotor. Bahkan Nabi mengatakan, saya beristighfar sampai 70 kali. Itu kan merasa kotor. Jadi tidak mungkin mengaku. Nabi Muhammad tidak akan mengaku. Nah, Nabi Muhammad, kenabian saja tidak diaku, apalagi kita ini. Kalau kita mengaku pintar, mengaku berilmu, ini sudah penyakit hati. Qul ya ayuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'an. Seperti yang pernah saya ceritakan jemaah sekalian tentang salah satu sifat ataukah apa ya, akhlak daripada rahbar yang baru sekarang, yaitu Ayatullah Mujtaba Khamenei, yaitu pada saat COVID kemarin, COVID-19, itu kan tidak ada pertemuan bersama, semuanya menggunakan online, Zoom. Ulama-ulama di Qom juga begitu, mereka mengajar dari rumahnya melalui Zoom. Seperti kita juga sekarang ini. Karena pada saat itu kan dilarang oleh negara dan pemerintah untuk berkumpul. Jadi kelas ditiadakan, tapi tetap ada belajarnya dari rumah. Nah, karena belajar pakai Zoom kan gampang orang pindah-pindah masuk ke sana kemari. Kalau kelas kan kita perlu berjalan, sekolah di sekolah mana kan begitu. Misalnya rumahnya Ustadz si A di jauh di sana, si B jauh lagi. Nah, kalau Zoom kan gampang kita pindah-pindah. Dan ternyata selama masa COVID itu, kelas yang paling banyak dihadiri oleh mahasiswa di Iran, terutama di Qom itu adalah kelasnya Ayatullah Mujtaba Khamenei. Ya, padahal dia terbilang masih muda pada saat itu kan. Sekarang kayak baru 52 atau 50 berapa, 56. Nah, itu 4 tahun yang lalu, 5 tahun lalu tentu lebih muda lagi. Sementara banyak ulama yang sudah umurnya 70-an, 80-an. Nah, karena banyak yang ikut kepadanya, dan ulama-ulama besar ini sedikit pesertanya, nah, sebagai akhlak bagi pada mujtaba ini adalah dengan menghentikan kelasnya. Sampai dikatakan sampai waktu yang tidak diketahui, coba bayangkan. Dan dia tidak pernah ngomong apa alasannya, kecuali ayahnya yang pernah tanya kenapa. Baru dia katakan, oh, saya nggak enak kalau orang-orang banyak belajar sama saya, sementara banyak ulama yang lebih senior daripada saya. Nah, seperti itu. Sama juga dengan ayahnya, Ayatullah Ali Khamenei. Ketika dia sudah mendapatkan gelar marja taklid, dia tetap tidak mengeluarkan fatwa, kecuali kalau berkaitan dengan negara. Berkaitan dengan fikih, enggak. Kenapa? Ya katakan selama masih ada marja yang lebih senior dari saya, kepada dia saja. Jadi selama dulu Ayatullah Bahjat masih hidup, dia tidak pernah berfatwa secara fikih. Suruh datang kepada Ayatullah Bahjat saja. Nah, inilah jemaah sekalian bahagia. Jadi banyak di sana. Ayatullah Khurasani masih ada. Saya kan ada Ayatullah yang masih senior di Iran. Ingat jemaah sekalian bahagia, di Iran itu kalau Ayatullah Bahjat kan sudah meninggal. Masih ada lebih tua sekarang, usianya sudah 100 tahun lebih. Yaitu Ayatullah Wahid Khurasani. Sekarang pelaksanaan tugasnya sehari-hari dilaksanakan oleh anaknya, Ayatullah Mohsin Khurasani. Ya, seperti itu. Nah, jadi inilah jemaah sekalian bahagia akhlaknya. Kenapa? Karena itu tadi, ya, siapa tahu muncul kata ego pada diri kita. Maka melalui ayat ini kita melihat selalu ada kul di sini di depan. Ya. Jadi selalu ada kul. Kita lihat lagi di sini, ya, surat 18, ya, ayat terakhir. Ini ada kul juga nih. Lihat ini kul. Innama ana basyarun mislukum yuha ilayya. Saya dapat wahyu. Ini kan pengakuan. Yuha ilayya. Diwahyukan kepada saya. Nah, tidak dikatakan Nabi secara pribadi. Tapi ada kata kul di sini nih. Kul kata kalau Muhammad. Jadi artinya apa? Nabi tidak pernah mengaku. Kalau Nabi saya tidak pernah mengaku, bagaimana dengan kita ini? Dengan demikian, kembali ke pertanyaan Pak Nur tadi, bahwa kalau kita naik peringkat rohaninya, alhamdulillah, dan tidak perlu orang lain tahu, itu cukup kita saja. Tidak perlu kita mendeklarasikan saya seorang wali. Nah, kalau ada orang yang mendeklarasikan dia seorang wali, bukan wali itu kata para ahli irfan.
Karena jangankan wali, nabi saja kita lihat tidak pernah mengaku sebagai nabi. Ini selalu ada kata kul di depannya. Artinya apa? Pengakuannya itu karena diperintah Allah. Kul, katakan Muhammad, sampaikan Muhammad. Innama ana basyarun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Jadi selalu begitu. Jadi dengan demikian juga sekalian, kita berusaha secara maksimal, tetapi kita tidak boleh mengaku-ngaku bahwa kita sedang mencapai derajat maksum. Kita ini tidak akan pernah mencapai derajat maksum. Itulah yang bisa kita katakan. Kita ini kotor, kita ini tidak punya apa-apa. Yang bisa kita lakukan adalah berbuat dan berbuat sambil mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, karena yang kita harapkan adalah ridhonya, radhiyallahu anhum wa radu anhum. Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Itu adalah pernyataan Allah, bukan pernyataan orang itu. Ya. Bukan pernyataan orang yang mengaku mencintai Allah, tetapi pernyataan Allah bahwa Allah mencintai mereka karena mereka cinta kepada Allah. Itu kita bisa temukan di dalam surat 5 ayat 54 ya. Ini dia. Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Jadi Allah akan mengganti suatu kaum, mengganti siapa saya terutama bangsa Arab ini dengan satu kaum. Ya, di sini bicara tentang apa penyebab ayat ini turun adalah kaum Persia. Apa sebabnya? Yuhibbuhum. Ya, Allah cinta kepada mereka karena mereka juga cinta kepada Allah. Seperti itu. Ini pernyataan yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah cinta kepada mereka karena mereka juga cinta kepada Allah. Jadi ini adalah pernyataan dari Allah, bukan dari orang itu, bukan dari kaum itu yang mengaku-ngaku, tapi pernyataan dari Allah. Sama juga dengan Imam Ali di dalam kaitannya dengan surat Al-Bayyinat itu. Surat Al-Bayyinat. Nah, kita lihat di sini Al-Bayyinat. Sorry, lewat ya. Al-Bayyinat ini dia. Ayat 7. Innal ladzina amanu wa amilus shalihat. Sungguhnya orang beriman dan beramal saleh, ulaika hum khairul bariyah. Mereka itu khairul bariyah. Ketika ditanyakan kepada Nabi, ya Rasulullah, manhum? Siapa mereka itu khairul bariyah? Nabi menjawab, mengatakan, Aliyun wa syi'atuhu. Aliyun wa syi'atuhu. Ali dan syiahnya. Nah, apalagi ciri-cirinya ini? Radhiyallahu anhum wa radu anhum. Allah reda kepada mereka karena mereka juga reda kepada Allah. Ada lagi sebelum kita tutup? Betul, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Manur. So, berkelanjutan kepada kelas tafsir sampai malam ni, bolehkah kita menyimpulkan secara tersirat bahawa maksud tersirat ke Gunung Puncak Tersinar tadi itu adalah menuju puncak kesedaran diri. Dan inilah usaha yang buat kita harus mendaki. Dan apabila kita sampai ke makam lembah suci tua tadi, ya ini kita telah mengetepikan pemikiran negatif positif kita, lalu kita neutralisekan untuk dapat mencapai kepada kesatuan kesedaran yang murni tadi. Dan di sinilah kita sampai pada makam Arafah, bukan tempat, tapi pada makam puncak kesedaran di mana la maujuda ilallah. Dan apabila seorang sampai kepada padang Arafah yang luas terbentang tadi, arif bila yang ada dalam kalbu tadi akan memancarkan kepada laluan jalan untuk ilmu laduni seperti mana dapat Khidir AS. Beri pencerahan teguran, apa-apa semua mengakibatkan. Jadi cuma sekali sebagai ini menarik yang dikatakan Pak Nur. Jadi dari sisi cerita Nabi Musa sampai kepada Muqaddasi tua di Gunung Tursina. Kalau Nabi Muhammad kita sampai ke Baitul Ma'mur di Sidratul Muntaha. Jadi itu adalah pernyataan-pernyataan di dalam Al-Quran. Tapi statusnya sama sebetulnya, itu puncak. Apa itu puncak? Yaitu hilangnya kesadaran pribadi, ego pribadi kita, dan yang ada hanya Allah. Fana lah istilahnya. Jadi ketika Nabi Musa sampai ke sana, sampai kepada Muqaddas itu suci, tua artinya menyatunya,
waktu dan ruang berlipat dan kembali menyatu dengan Allah, itu yang tua. Begitu juga dengan Baitul Ma'mur, itulah kemakmuran paling tinggi. Baitul Ma'mur, rumah kemakmuran. Apa itu rumah kemakmuran? Ketika menyatu dengan Allah, Sidratul Muntaha, puncak daripada capaian. Nah, kalau ini semuanya kita capai, maka berarti kita sudah sampai pada level yang disebut dengan ma'rifah. Ma'rifah ini disimbolkan dengan arafah. Ma'rifah itu adalah ketika kita mengetahui hanya satu hakikat. Itu ma'rifah sebetulnya. Jadi ma'rifah tertinggi itu adalah ketika kita memahami, memakrifahi, mengenal bahwa tidak ada lagi hakikat kecuali dia. Kalau bahasanya pembahasan kita di tadabbur, bahwa semua selain dia adalah ilusi. Kelihatan ada, padahal dia tidak ada. Hakikat yang ada cuma dia saja. Nah, itulah yang disebut dengan arafah. Jadi kita sampai arafah, kita sampai pada puncak ma'rifat. Mengenal kata-kata puncak ma'rifat, hanya satu yang kita kenal, hanya dia. Selain dia kita tidak kenal, karena dia tidak ada. Jadi tidak ada lagi selain dia. Yang ada hanya dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Nah, inilah yang disebut dengan kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram. Tidak ada lagi yang ada kecuali dia saja, cuma dia saja. Semuanya menjadi tidak ada. Ya. Jadi apapun yang kita saksikan, kita menyaksikan dia. Karena kalau kita menyaksikan kelapa sebagai pohon kelapa, itu kita tertipu. Itu adalah sihir, itu ilusi. Kelapa tadi itu ada karena Allah menyertainya. Ingat tadi, huwa Allah, wallahu fis samai wal ard. Dia di langit dan dia di bumi. Huwa ma'akum aynama kuntum, huwa ma'hum aynama kanu. Jadi kemana saja kamu lihat, walillahil masyriq wal maghrib, fa aina walillahil masyriq wal maghribu, fa aina matwallu fa thamma wajh. Milik Allah lah timur dan barat, maka kemana saja kamu menghadap, yang kamu saksikan adalah Allah. Fa aina matwallu fa thamma wajhullah. Yang ada adalah wajah Allah di sana. Nah, jadi tidak ada lagi. Kalau ini Mas Kaiser Bahagia, tidak ada lagi pembicaraan, tidak ada lagi komentar. Karena selama masih ada pembicaraan dan komentar, itu masih burhani namanya. Berarti belum mencapai tadi hakikat. Mencapai hakikat. Nah, inilah saya kira yang diinginkan tadi oleh Pak Nur. Jadi kita mencapai derajat itu. Jadi cuma istilah saja. Kalau di zamannya Nabi Musa disebut dengan Muqaddas Tua, di Gunung Turzina. Kalau pada zamannya Nabi Muhammad kita disebut dengan Baitul Ma'mur di Sidratul Muntaha. Kalau sekarang berhaji kita adalah tempatnya di Arafah. Makanya pada saat kita mulai miqat, kita mengatakan labbaik Allahumma labbaik dan seterusnya. Tetapi intinya semuanya kalau disatukan apa? Yaitu al-a'la. Ad-darajatul ula. Itulah derajat yang paling tinggi kalau kita berbicara tentang surat Toha, atau di tempat lain dikatakan innal abrara lafi illiyin. Innal abrara lafi illiyin. Lafi illiyin. Lafi illiyin. Kalla inna kitabal abrar lafi illiyin. Surat Al-Mutaffifin 82 ayat 18. Al-Mutaffifin 82 83 18. Kalla, sekali-sekali tidak, inna kitabal abrar, kitab catatannya, ataukah kita sebut saja dengan posisinya, kedudukannya al-abrar, karena kitab itu kan ketetapan Allah terhadap al-abrar, di mana yaitu lafi illiyin, benar-benar berada di tempat yang paling tinggi, lafi illiyin, sedang diartikan dengan illiyin. Di sini disebutkan nama kitab, ya, yang catat. Ada sebetulnya lafi illiyin tempat yang paling tinggi, ya. Lafi illiyin. Sekarang kita lihat dulu pertanyaannya Bu Samsa tadi ada, ya. Apakah ada batasan pengharapan kepada makhluk agar terhindar dari bahasan dalam tema ini? Apakah ada batasan pengharapan? Jawabannya tidak ada sebetulnya. Tidak boleh ada pengharapan sesedikit apapun. Kalau ada ya nggak apa-apa, tapi maksudnya itulah kelas kita. Kita ini kelasnya masih di bawah, derajat kita masih di bawah. Tapi kalau sudah sampai pada level seperti tadi para nabi, apalagi
para ulul azmi, para maksumin. Nah, itu tidak boleh sama sekali ada harapan pada jiwanya. Begitu muncul harapan sedikit, maka dia keliru, dia salah, itu noda, itu adalah syirik. Ya, maka tidak boleh sama sekali. Tentu Allah mentoleransi kalau kita ini karena kita memang bukan level mereka. Makanya bahkan Allah memberikan kepada kita doa itu, Samsan. Doanya mengatakan Rabbana la tu'akhizna inna sina awaktana. Wahai Tuhan kami, jangan engkau menghukum kami, la tu'akhizna, menghukum kami, inna sina, kalau kami lalai, kami lupa. Au akhtana, atau kami salah. Jadi kita ini memang biasa lupa, biasa salah. Salah itu adalah berarti penalaran, berarti tidak sidok. Sedangkan lupa itu menunjukkan kita ini masih tergoda setan. Karena dalam Al-Quran, apa namanya, lupa itu adalah bagian daripada setan. Nah, dikatakan di situ, la tu'akhizna inna sina au akhtana. Bla 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 ke bawah, Rabbana la tuhammilna wala Rabbana la tu'akhizna apa Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu min qablina Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana. Nabi baru wa'fu anna, ya Allah maafkanlah kami, waghfir lana, ampunilah kami, warhamna, sayangilah kami Tuhan, anta maulana, karena kamulah cita-cita kami, kamulah harapan kami, kamulah maula kami. Anta maula, bukan benda-benda itu, bukan makhluk itu. Bisa diartikan anta maulana, kamulah harapan kami yang paling tinggi. Jadi tidak ada harapan kepada yang lain. Jadi oleh sebab itulah tidak boleh mengharap kepada makhluk. Itu intinya. Kalau ada ya masih wajar, tetapi secara teoritis untuk mencapai derajat tadi yang disebut dengan derajatul ula, kita tidak boleh menyimpan harapan kepada siapapun. Bahwa kalau saya berbuat ini nanti harapannya ini dan itu dari si A, B, C, D, tidak boleh. Saya melakukan ini nanti kemudian berhenti apa namanya, turun hujan keras dan sebagainya, itu kan harapan namanya. Pokoknya kita melakukan sesuatu karena cinta kepada Allah. Persoalan nanti berhenti, badai berhenti, itu urusan Allah. Kita tidak boleh lagi ada harapan. Karena kalau ada harapan berarti ada pamrih. Ada pamrih berarti bukan Allah yang kita tuju. Seperti itu. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wal-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.